selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
memulaikan ibadah kita malam hari ini. Dan dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Gembala setempat untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya, Yesus. Ucapan syukur kepada Tuhan. Nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Terima kasih kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih karena Engkau telah lebih dahulu ada di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir acara doa di malam hari ini. Biarlah lawatan-Mu boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Kami menyerahkan para imam musik, imam pujian ke dalam tangan kasih. Urapilah mereka, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara. Dan untuk Ibu Yola yang sudah jauh-jauh datang dari Jakarta, biarlah pengurapan-Mu turun atas beliau. Dan beliau boleh menyampaikan sabda-Mu, isi hati-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau yang beracara di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, baiklah yang percaya bersama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita persilahkan. Shalom jemaat Tuhan GAB Mahanaim Sidoarjo. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Karena Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Yes! Haleluya! Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi. Sampai bergaya ya Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan lelah.
Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentunya tidak ada. Kau diberi kuasa. Percaya Kami mempersiapkan setiap hati kami, Tuhan, untuk kami berjumpa dengan pribadi-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau naik ke gunung kudus-Mu dengan tangan kami yang bersih,
dan hati kami yang murni. Kiralabaya sandaralabaya syikiralabatakalalabaya. Kami mau berjumpa Allah kami yang mulia, Allah kami yang kudus. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Karena pribadi-Mu yang kudus, maka setiap pribadi lepas pribadi kami yang akan berjumpa dengan pribadi Yesus, maka hati kami pun harus kudus, harus berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan.
kami saat ini. Biar haus dan lapar akan Tuhan ada di dalam hatimu saat ini. Shekerala patakarala baya sandarala papa shekerala. Bakar setiap roh kami. Shekerala papa. Shekerala papa. Sehingga rasa haus dan lapar akan Tuhan ada di setiap hidup kami. Sikinarala baya sandarala papa. Kinarala baya shekerala. Rindukan Tuhan saat ini. Shekerala papa. Mari rindukan Tuhan saat ini. Kerala papa. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus ada di hidupmu. Shekerala papa. Rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Sampai engkau merasakan hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Shekerala papa. Shekerala papa. Shekerala papa. Shekerala papa. Shekerala papa. Haleluya. Shekerala papa. Terus panggil nama Yesus. 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 Shekerala Yesus. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Shekerala papa, isi tanah hati kami. Shekerala papa dengan air hidup. Shekerala papa, isi tanah hati kami dengan hidup. Haleluya Yesus. Panggil terus nama Yesus. Panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Yesus engkau hadir bagi kami. Shekerala baya sandarala.
Tapi karena iman kami percaya akan firman-Mu, pasti terjadi dalam hidup kami. Kami menaruh kepercayaan kami kepada firman-Mu yang hidup, sehingga firman-Mu yang akan menyatakannya atas hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Semua nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku. Yes, haleluya. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, sebab aku percaya. Melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam semua. Kami percaya bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Ku dapat. Dan Engkau Tuhan yang menumbuhkan setiap hati kami. Teguhkan. Ada yang mustahil bagimu. Ada yang. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus. Hanya kami dapatkan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu meneguhkan hati kami. Lord, tidak ada yang mustahil bagimu.
Silakan duduk. Siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Shikirala papa papa shikirala se. Kinatakarala badabasi. Arahkan hati kita, hidup kita saat ini. Berikan bagi Tuhan yang terbaik dari hidup kita. Ketika Tuhan ada di tempat ini, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau katakan? Ketika kita tahu Tuhan ada saat ini di sini, apa yang kita mau katakan kepada Tuhan? Dalam sikap doamu, apa yang kamu sampaikan buat Tuhan? Tuhan penuhi tempat ini dengan kehadiran-Mu. Dengan kehadiran-Mu. Ketika Tuhan ada di tempat ini, apa yang kita mau katakan kepada Tuhan? Katakanlah, apa yang kamu buat? Dia bukan hanya hadir lewat firman, tapi dia memang sudah ada. Dia sudah hadir. Dan rohnya menyelidiki setiap hati kita. Kesungguhan kita, keseriusan kita dalam mencari Tuhan. Dia sudah ada. Bukan karena kita mengundang, tapi dia ada karena firman-Nya. 2-3 orang berkumpul atas namanya, di situ dia ada. Sansai kaida basha dokura papase. Kimama patakarala papapase. Tidak ada yang lain yang kami ingin nikmati selain Engkau. Tidak ada yang ingin kami dengar selain Engkau. Tidak ada yang kami ingin rasakan selain Engkau. Tidak ada yang lain. Tidak satupun di tempat ini yang bisa mengambil alih kami dari kami memandang fokus kepadamu Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengambil alih pikiran, hati, perasaan, keinginan kami selain kami berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Shikirala papa papa shikirala badase. Kipapa papa shikirala badaba shikirala sikirala se. Di tempat inilah Engkau akan membentuk kami. Di tempat ini juga Engkau akan pulihkan kami. Di tempat ini juga Engkau memberkati kami. Di tempat ini juga Engkau mengangkat kami. Dan Engkau mengajari kami untuk kami memahami segala sesuatu yang berasal daripadamu. Kimana takarala bashanda karala base. Ine kerela papa pashikirala se. Inai kaida bashe. Maka dari tempat ini sampai ke barisan bangku yang paling belakang, Kimai kaida bashe, kami tahu kuasa urapan-Mu bekerja dan mengalir. Indai kaida bashikirala base. Maka terbukalah, 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 terbukalah. Mashikirala se. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sikap doa, katakan haleluya dengan hatimu dan dengan mulutmu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Dari kesungguhan hatimu katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
la papa sikirase. Naik kaidase, aikodation. Maka disembuhkan hati yang pahit. Dimaniskannya hati yang pahit. Dijadikannya pulih hati yang pahit. Segala sesuatu yang terkandung di dalam hati manusia yang saat ini tersimpan rapi dalam kami menyembah Tuhan, tidak satu pun yang akan tertinggal lagi. Tidak ada lagi yang tertinggal. Semua tunduk dan takluk di hadapan-Mu. Kamo shanda kalase, kumai kaidase, nai kaidase, shikiralase, kinai kaidase. Katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Noi kaides. Suaramu dipakai oleh Tuhan. Suaramu dipakai oleh Tuhan. Nei, jangan menahannya. Maishondai. Kinai. Kimela bayase. Kurai. Serukan. Nyanyian itu ada di hatimu. Nyanyian itu sudah lama ada di hatimu. My kedabai. Yes. Yes. Menarate. Nai. Dia akan bekerja asal engkau membiarkan dia bekerja. Neshane kai. Nai. Yes. Nai kai deh. Lebih daripada ini. Lebih daripada ini. Bukan nai. Tuhan mencari engkau. Tuhan mencari engkau. Menai karai. Tuhan sudah berjanji tidak akan gagal. Tuhan sudah berjanji. Shando. Namo. Narekano. Namo. Tuhan melihat dan mendengarnya. Nei, terima sekarang. Dan terlepaslah. Kumai. Kumai. Kumai sain kena. Kena kalapo. Kenai. Sudah saatnya sekarang. Sudah saatnya sekarang. Iya. Ya, shini kirala papa. Terpujilah engkau Tuhan. Kalau engkau mau naikkan, kalau engkau mau naikkan doamu, naikkanlah dengan kesungguhanmu. Maukah engkau melepaskannya? Maukah engkau melepaskannya? Engkau tahu apa yang harus engkau lepaskan. Sekarang saatnya. Datang kepada Tuhan dalam kesungguhanmu. Maka dipulihkannya keadaanmu. Ya, 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 ya. Shine koda badase. Ya, ya. Shine keralaba. Yes, kidai. Nah, haleluya. Ya, merdekalah engkau sekarang. Merdekalah hidupmu. Bebaslah hidupmu. Shikirala baba shikirela. Ya, ya. Yes. Naik. Terus sampai itu lepas. Sampai itu lepas. Naik. Naik. Tidak boleh ada lagi di hatimu. Tidak boleh ada lagi di hatimu. Hanya ada Tuhan di hatimu. Nis. Kinai kaidase. Damai Tuhan menyertai hidupmu. Kami tahu engkau ada bersama kami. Apa yang kau minta dengan Tuhan? Apa yang kau minta? Apa yang kau minta hari ini? Dia yang sudah ada di depanmu. Bukankah dia menampung air matamu dalam kirbatnya? Bukankah dia Tuhan yang menampungnya? Iya. Shando. Shando nai. Ya. Ya. Dengarkan Tuhan, kuatkan hatimu.
teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Naisanda karalabase. Urapi dia. Jadilah pendoa. Ya, jadilah pendoa yang melihat Tuhan dan bukan melihat keadaan. Jadilah pendoa yang melihat kepada kepentingan kerajaan Tuhan. Bukankah Tuhan yang memanggil engkau? Bukankah Tuhan yang mengurapi engkau? Nasenda karase. Urapi hidupnya Tuhan. Masyikirala papasi kirala pase. Tuhan, kami berdoa kekuatan baru. Engkau juga orang yang dipanggil Tuhan untuk berada di hadirat Tuhan, melayani Tuhan. Ya, ya, Ishando, Inai, Nai, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bawa dia dalam aliranmu Tuhan, bawa dia terus dalam aliranmu, bawa dia terus, yes, ya, terus, yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yes, sampai penuh. Engkau tahu apa yang diperlukan hidupmu? Penuh dengan kekuatan roh. Itu akan memampukan engkau untuk melihat dengan benar, untuk melangkah dengan benar, dan untuk berdoa dengan benar. Sebab kuasa Tuhan sudah diberikan, tapi dia harus tinggal dalam bejana hidup yang benar, benar-benar semua buat Tuhan. Maka kepenuhannya akan mengalir dalam hidupmu. Bukankah Tuhan yang memanggil engkau? Shanda karala pase. Inai kaida bashanda karase. Burai kaida isen. Bai keda base. Bai keda se. Bukankah kasih yang mula-mula engkau alami? Bukankah panggilan Tuhan terus bergema, tidak pernah berhenti? Bukankah pengurapan baru dia berikan? Bukankah Tuhan yang sudah berjanji pasti menggenapi? Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak pernah salah memanggil dan menempatkan. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang sudah dia buat itu baik. Terus nantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi Tuhan terus mensuplainya. Dia selalu mengaruniakannya kepadamu. Dia selalu mengaruniakannya kepadamu. Shikirala papa, kira papa, sikirala papa, kipapa sikirala papa se. Dia selalu memberikannya, tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Dia selalu mengalirkannya, dan engkau selalu merasakannya. Kaboy, dikirala base. Nai kaida bashanda karase. Hurre kadase. Tidak ada yang bisa untuk merebut itu dari engkau. Tidak keadaan, tidak manusia. Karena Tuhan yang memberikan itu kepadamu. Nai kaida, ambil bagianmu. Ambil yang Tuhan sediakan. Dia menyediakannya buat engkau. Sampai engkau menggenapi rencananya dalam hidupmu. Sebab dia Tuhan yang setia. Urapi hidupnya. Mai senda karalabase. Ya Tuhan. Yes, ya. Penuh. Ya, syikiralabo dalam nama Tuhan Yesus. 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 Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi engkau. Tuhan mengurapi engkau. Iya. Iya. Jangan takut. Kamu san. Samo. San. Jangan sih. San, engkau tahu engkau sudah dipilih. Dan kau harus hidupi itu dalam hidupmu. Jangan pilih dunia. Jangan pilih yang lain. Perjalananmu adalah perjalanan iman. Tidak bisa dihadapi dengan kekuatan manusia biasa. Tanpa iman tidak mungkin bisa. Banyak hal di depanmu rasanya tidak mungkin. Tapi iman memungkinkan semuanya. Pergilah. Jadilah saksi Kristus. Tuhan panggil engkau untuk melangkah. Keluar dari apa yang biasanya engkau lakukan. Sesuatu yang baru yang engkau gak pernah pikir. Tidak pernah terlintas dalam hidupmu. Tapi Dia menyediakan bagimu. Bersiaplah. Satu pengutusan terjadi atas hidupmu. Di depan sana Tuhan sudah sediakan. Berlarilah pada panggilannya. Shandamanamaya suris Kiramanamaya senebenamanamo Nemenamaya sikiralamo Shanamanenaya seneme Benamaya sanamo. Dalam nama Tuhan Yesus, pegang tangan setiap kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam kasih Tuhan. Sebenarnya kita sudah sering berjumpa kalau sering berdoa. Jarang berdoa, jarang berjumpa. Baik, hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, Tuhan menyatakan tadi Dia sudah lebih dulu ada. Bukan karena kita undang Dia, tapi Dia ada karena firman-Nya. Setiap kali kita berkumpul dalam kesungguhan hati, Dia pasti ada buat kita. Ada firman Tuhan yang diberikan buat gereja tempat ini. Saya tidak tahu ada orang di luar gereja atau tidak. Tetapi pada malam ini Markus pasal pertama ayat 1 sampai ke 3. Ini ayat yang Tuhan kasih buat gereja Allah Baik Mahanaim. Dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus pertama ayat 1 sampai ke 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. 2 kalimat, persiapkanlah jalan dan luruskanlah jalan. Jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim tempat ini, Tuhan sedang melakukan 2 hal. Yang pertama sedang dipersiapkan. Yang kedua diluruskan. Dipersiapkan berarti bukan engkau tidak siap. Engkau sudah siap, engkau percaya Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi untuk memiliki apa yang sudah Tuhan tetapkan, persiapannya bukan dari manusia. Persiapannya dari Tuhan. Sebab setiap posisi, setiap kursi, setiap tempat, setiap hal yang Tuhan persiapkan buat gereja ini, maka yang harus, aturan yang harus diikuti, aturannya Tuhan bukan kita. Mungkin kita bisa bikin acara doa seminggu sekali, puasa seminggu sekali, tapi itu aturan yang kita buat. Apakah itu yang Tuhan suruh? Apa yang Tuhan lakukan terhadap Yusuf, anak manja?
yang taunya cuma pakai baju yang bagus dari bapak ibunya, tidak tahu bekerja, tidak tahu apa-apa. Tetapi waktu masuk rencana Tuhan, yang pertama Yusuf dipersiapkan. Persiapannya bukan persiapan seperti Yusuf punya bapak, punya acara. Dia pikir anak-anaknya adalah anak-anak keturunan orang benar, orang percaya. Jadi persiapannya biasa-biasa saja. Yang penting tetap percaya Tuhan. Tetapi ketika masuk di dalam pilihan Tuhan, maka persiapan dari Tuhan, bukan dari kita. Sebab itu doamu untuk persiapan masuk rencana Tuhan, doamu tidak mengubah apa-apa. Doamu adalah untuk engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi untuk memiliki posisi yang Tuhan mau, persiapannya dari Tuhan. Kenapa bangsa Israel gak bisa masuk Kanaan? Padahal Tuhan bilang apa? Minta sama tetanggamu. Semua keperluan perjalanan, Tuhan punya persiapan. Secara jasmani dan rohani dia mau kita bersiap untuk sesuatu yang dari Tuhan. Siapa yang tidak mau Tuhan berkati? Siapa yang tidak mau Tuhan pakai? Siapa yang tidak mau Tuhan urapi? Tapi semua itu perlu persiapan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tuhan akan melakukan bagian yang ajaib. Tapi kita perlu persiapkan diri kita. Apa yang harus kita persiapkan? Tergantung dari apa. Kalau seperti Yusuf, persiapannya adalah apa? Saudara-saudaranya mau bunuh dia. Lalu dia jadi budak. Itu persiapan. Untuk menjadi orang kedua di Mesir, kalau tidak memiliki persiapan seperti Yusuf, dia akan menjadi orang sombong. Dia akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Dia akan menjadi orang yang tidak sabar, tidak mengampuni. Tapi persiapan yang Tuhan buat untuk Yusuf cocok menjadi orang kedua di Mesir. Persiapan yang kita alami dengan Tuhan menentukan posisi. Kalau engkau persiapannya biasa-biasa saja, maaf, nggak ada posisi dalam Tuhan yang biasa-biasa aja. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Jadi persiapannya harus luar. Senang ya mendengar kata luar biasa, tapi kalau mengalami penderitaan luar biasa, jawabannya apa? Aminnya mana ya? Agak kurang ya. Yang mau terima berkat luar biasa, amin. Yang mau alami penderitaan luar biasa, wah, baru 7 orang. Karena berkat yang luar biasa, posisi yang luar biasa, persiapannya luar biasa. Saudara tahu kerja Yosua sama Kaleb? Apa kerjanya sampai mereka layak masuk Kanaan? Hitungan anak muda mereka gak masuk hitungan. Tapi mereka kerja keras. Musa di mana? Yosua ikut. Musa butuh apa? Yosua siapkan. Yosua tidak pernah berpikir tentang siapa dirinya, tapi dia berpikir tentang Tuhan. Dia mengabaikan hidup masa mudanya. Dia mengabdi kepada Tuhan lewat Musa. Tapi hasilnya dia layak masuk Kanaan. Sementara yang lain tidak layak masuk Kanaan. Apa makna yang Tuhan maksud gereja Allah baik tempat ini harus punya persiapan? Persiapan yang dari Tuhan. Yang pertama, tata hidup hatimu dengan benar. Tuhan tidak mungkin pakai hidup kita tanpa hati yang benar. Tata hati kita dengan benar, jangan sampai ada luka masa lalu masih nempel. Jangan sampai ada duka masa lalu masih nempel. Tidak mungkin Tuhan mempersiapkan kita menjadi sesuatu yang besar kalau masih ada luka dan duka. Tahu arti persiapan? Persiapan berarti kita sudah memiliki sebuah talenta itu. Persiapan untuk pertandingan berarti orang yang sudah siap untuk bertanding. Hanya dipersiapkan saja untuk bajunya, dipersiapkan untuk lagunya nanti nyanyi apa. Tapi dia sudah seorang penyanyi. Persiapan dari Tuhan bukan mulai dari nol. Persiapan dari Tuhan karena kita sudah punya. Bagi orang-orang demikian kalau sudah punya, jangan biarkan hatimu ada kontaminasi sampah.
Karena Tuhan tunjukin tadi ketika kita menyembah Tuhan, ada beberapa orang di tempat ini, hatinya masih menyimpan hal-hal yang tajam di masa lalu. Itu masih menyakiti hidupmu karena engkau merasa tersakiti dengan orang lain. Kalau itu masih ada, malam ini selesaikan dengan Tuhan. Engkau tidak mungkin dipersiapkan kalau masih ada hal seperti ini. Persiapan yang Tuhan mau pertama hati lebih dulu. Bersihkan hati kita. Lah kalau bersihkan lantai gampang loh. Ambil sabun, ya, ambil kain pel, selesai. Loh, bersihin hati itu paling enggak gampang. Kalau hati itu paling gampang, Alkitab enggak mencatat masalah hati yang sedikit. Banyak tentang hati. Kenapa? Karena paling sulit untuk menjaga hati. Tapi hari ini tadi, Tuhan memulihkan keadaan hatimu. Terluka karena keadaan, terluka karena ekonomi, terluka karena kata-kata orang. Tapi Dia sembuhkan supaya engkau siap masuk persiapan. Karena gereja ini mau diberikan oleh Tuhan satu posisi. Enggak bisa posisi itu kalau tidak dipersiapkan jemaatnya. Loh, enggak bisa cuma gembalanya yang siap. Itu jemaatnya, pengerjanya, semuanya harus dipersiapkan. Harus punya hati yang sama. Harus punya hati yang berbarengan untuk menuju satu titik di mana Tuhan mau gereja ini menjadi gereja yang bersaksi kepada banyak orang. Kesaksiannya bukan hanya lewat perkataanmu, tapi lewat hidupmu. Tuhan tidak mau engkau bersaksi tetapi engkau masih, orang tua tidak suka dengan anak, anak tidak suka dengan orang tua, suami tidak suka dengan istri, istri benci sama suami. Tuhan tidak bisa bekerja dengan cara demikian. Kalau bisa, itu bukan Tuhan. Itu sesuatu yang palsu. Karena yang murni pertama-tama adalah damai. Artinya apa? Persiapan hati itu penting. Yusuf dipersiapkan hatinya untuk bisa mengampuni. Perjalanan persiapan hati Yusuf untuk menjadi orang kedua di Mesir, posisi yang Tuhan siapkan. Ujung-ujungnya cuma buat apa? Supaya dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Kenapa harus sepanjang itu Tuhan mengajari Yusuf? Hanya untuk mengampuni kok melewati banyak prosedur. Ya. Harus mau dibunuh saudaranya dulu. Dijual menjadi budak, di Potifar difitnah, dihianati, masuk penjara dilupakan. Kenapa harus melewati ini area yang cukup panjang? Bagaimana bisa punya pengampunan yang melimpah kalau tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang sangat melimpah menyakiti? Ukuran yang Tuhan mau, ukuran pengampunan tingkat yang tinggi di sini. Bukan ukuran biasa. Kalau ukuranmu biasa, maka engkau pun dapat tempat sangat biasa. Tapi ukuranmu tinggi dan luar biasa, maka posisimu pasti juga tinggi dan luar biasa. Jangan minta berkat yang banyak tanpa mau bekerja, itu gak mungkin. Berdoa rajin enggak bekerja, lalu Tuhan berkati, itu palsu. Tuhan memberkati orang yang rajin, bukan orang yang malas. Kalau Tuhan berkati orang yang malas, dunia kebalik. Gak mungkin, Tuhan bukan seperti itu. Kalau Tuhan memberkati orang yang malas, Tuhan tidak akan turun ke dunia jadi anak tukang kayu. Itu gak mungkin. Dia ingin tunjukkan sama kita, dia tetap bekerja. Sebab itu Tuhan mau hari ini bersihkan hati lebih dulu. Amin. Bilang sama sebelahnya, keras sedikit. Kamu perlu saya bantu bersihin. Kalau perlu saya akan banyak, mungkin kamu akan lihat saya banyak ngecewain kamu. Itu bantu kamu. Jangan dipikir bantu itu berarti kita elus-elus. Aduh, kamu kuat ya, saya mengasihi kamu. Bukan. Cara bantu bagaimana? Kepalkan ini. Saudara tahu tidak, yang bikin kita ini menjadi orang yang memiliki sesuatu yang luar biasa, karena kita berjumpa dengan hal-hal yang luar biasa. Luar biasa tidak adilnya.
luar biasa mengecewakan. Jadi kita orang luar biasa. Lah ketemu biasa-biasa menganggap diri kita jadi luar biasa itu nggak bisa diomongin, nggak bisa, nggak mungkin. Saya bersyukur saya lahir di keluarga papa saya tentara. Jadi sudah tahu ya, tentara itu didikannya bener nggak bener. Ya. Salah sedikit berdiri. Ya. Cap Garuda. Saya paling hafal Garuda karena dari kecil banyak cap. Salah sedikit cap Garuda, cap di tangan, cap di kaki. Ya. Papa saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia sudah ke Amerika, sudah ke luar negeri, tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi anak-anaknya dari kecil harus ngomong bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris dia dengerin. Namanya anak kecil ya, waktu pertama papa suruh baca bahasa Inggris. Kita kan ketakutan ya, takut bacanya salah ya. Lama-lama kita gak pinter. Loh, tapi kan gak bisa bahasa Inggris. Baca salah juga gak apa-apa. Orang dia gak tahu. Makin pinter kita. Dari pertama kita takut salah-salah. Papi saya ngelihat kita bacanya burung Garuda. Lama-lama udah pinter. Sikat aja baca biar salah. Senyum-senyum padahal salah. Saya bersyukur punya papi yang mendidik saya begitu. Begitu kerasnya suara dia, kalau bicara tenang dari sini. Kalau kita bicara shalom, dia nggak shalom. Itu bukan marah, itu belum marah, belum. Kalau marah atap bisa kebongkar mungkin. Tapi saya senang besar dalam keadaan papi saya mendidik begitu keras. Mungkin orang lain akan terluka dengan cara papi saya. Saya tidak, saya bilang saya bersyukur sama Tuhan. Sebab apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, siapa yang baik? Yang baik Tuhan Yesus. Jadi keadaan apapun tetap dia mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Lalu saya bertemu dengan pimpinan saya. Pimpinan saya sangat-sangat strict, keras, tegas, bersikap tidak adil. Seenaknya, saya tidak salah disalahin. Saya lakukan yang benar, nggak dibenerin. Saya lakukan yang udah membantu, sangat membantu pelayanan, malah saya diusir. Tapi saya senang. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Persiapan hati itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita punya pribadi, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang terluka, maaf, salah tempat. Gereja dibuka betul untuk memperbaiki orang. Tapi orang kalau sakit hati melulu masuk ke gereja, kasihan gerejanya. Tiap hari bersihin hati terus. Lalu kapan gereja itu akan mengalami keindahan? Keindahan sebuah gereja ketika pemulihan terjadi, pengurapan terjadi, dan sesuatu yang baru terbangun. Gak mungkin bangun yang baru kalau hatinya belum baru. Bilang sebelahnya, saya dipakai Tuhan untuk kamu, ya. Saya dipakai Tuhan untuk kamu, ya. Jadi kalaupun saya senyum gak senyum sama kamu, jangan kecewa, ya. Saya dipakai Tuhan buat kamu, ya. Suami sama istri bilang, saya ini dipakai Tuhan buat kamu. Begitu juga orang tua dan anak, saya ini dipakai Tuhan buat kamu. Jadi gak ada orang yang bilang, saya nyesel ya, saya salah pilih dia. Ataupun ada anak yang bilang, kenapa ya papa mama saya tidak seperti orang tua yang lain. Iya, bersyukur orang tuamu tuh gak peduli sama engkau. Tandanya engkau mau menerima sesuatu yang luar biasa. Itu cuma persiapan aja. Gereja ini mau dipersiapkan sama Tuhan. Soal hati, hatimu harus kepada Tuhan. Jadi bagi yang kecewa-kecewa, lirik dulu sebelahnya bilang, ketahuan pernah kecewa ya. Senyum dikit dong, ketahuan banget pernah kecewa nih. Habis itu bilang apa? Bagus. Bagus. Kalau kita pernah alami berarti bagus. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu baik bagi kita. Itu bagus buat kita, asal kita tetap dalam jalurnya Tuhan.
Persiapan yang Tuhan lakukan pertama soal hati, karena dari hati terpancar kehidupan. Nggak mungkin Tuhan nggak persiapin hati kita. Yang kedua, apa yang Tuhan persiapkan? Kita lihat Daniel. Daniel dipersiapkan Tuhan dengan cara apa? Dia orang yang nggak peduli keadaannya seperti apa, dia tetap berdoa. Sehari tetap 3 kali berdoa. Di sini kalau ada masalah, berdoanya 5 kali, ada yang aneh. Itu ngejar berkat namanya. Daniel nggak ngejar berkat. Walaupun mau dimasukin ke gua singa, doanya tetap 3 kali, nggak pernah 4 kali. Apalagi 7 kali sampai doa peperangan keliling-keliling. Nggak ada. Dia konsisten dengan kepercayaannya bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik, tetap Tuhan yang hebat. Kalau ada masalah baru banyak berdoa, saya bilang itu ngejar berkat namanya. Ada tidak ada masalah, kita tetap berdoa dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan bekerja dengan hebat. Jangan menambah jam doa karena engkau ingin mengejar sesuatu. Persiapan yang Tuhan berikan dalam hidup orang yang mau menempati apa yang Tuhan sudah sediakan, yaitu persiapan dalam ketekunan. Bertekun atau tidak kita di setiap jam-jam doa maupun pelayananmu. Maka persiapan ini akan membuat engkau melihat singa sebagai temanmu. Bisa lihat masalahmu sebagai teman? Ya sulit tuh ya. Lawang dikejar-kejar, lo kok dianggap teman? Anggap teman. Satu kali di rumah saya ada yang pernah tinggal dan dia meninggalkan hutang di sana. Jadi debt collector pasti cari yang tinggal di situ dong. Pas saya tinggal di situ, saya dicari, saya dimarah-marahin, dikata-katain yang nggak enak. Saya berteman sama dia. Saya bilang, Pak, asalnya dari mana? Marah sih ngomongnya. Ambon, sambil marah. Ambon. Ambon mana, Pak? Bayar dulu yang penting. Iya. Ambonnya Ambon mana? Saya pernah ke Ambon, Pak. Disebut satu kota nama Ambon, satu desa. Saya pernah ke sana juga. Saya pernah ke sana, Pak. Dari dia pertama lagi terus sampai ngapain ke sana? Oh, saya ada tugas ke sana, ada pelayanan di sana. Sama saya kenal teman di sana. Apa dia punya farm? Saya sebut farm Ambon. Oh itu yang tinggal di pinggir pantai. Jadi berteman sama debt collector. Bisa nggak kita berteman dengan masalah? Daniel berteman dengan singa. 1 malam aja, jangan lama-lama. Kalau kita bisa berteman dengan masalah, cukup jangan lama-lama, 1 jam saja. Artinya apa? Lihat masalah bukan hal yang menakutkan. Lihat masalah sebagai hal yang biasa. Berteman berarti kita biasa. Satu kali ada rampok. Merampok kita punya bus luar kota itu. Kita dijegat dan dirampok. Lalu dia punya apa? Rampoknya itu dia punya pinggang sudah penuh dengan tempat pisau-pisau. Jadi sekelilingnya wajahnya itu udah bekas darah-darah coretan. Kaki tangannya itu keluar masih darah-darah, luka-luka. Ya, rambutnya panjang. Lalu dia blok kita punya bus, lalu dia naik ke dalam bus. Dia buka dia punya baju, semua pisau di sini. Satu dia cabut. Dia mulai dari depan, cek, lepas kalung kamu. Jangan teriak. Saya duduk paling belakang. Saya pegangan begini di bus itu. Saya lihat, kenapa itu orang pada ngelepas kalung, ngelepas jam. Makin dekat ke sini, ada yang ditonjok kepalanya. Saya bilang, itu kok nggak sopan banget ya tuh orang. Saya nggak ngeliat itu rampok. Makin dekat saya lihat pisaunya banyak, saya bilang itu orang jualan pisau ya. Masa sih nggak sadar itu rampok? Aneh. Makin ke depan lagi kan, ibu-ibu pada teriak, jangan. Maksudnya jangan kasih cincinnya, mungkin cincin kawin kali ya. Jangan kasih. Makin dekat saya lihat kok makin ada yang teriak. Saya bilang, ini lagi syuting ya? Masa nggak kepikir loh itu rampok? Aneh buat saya. Waktu udah deket di saya, jatahnya saya dia rampok. Tangan saya pas begini. Saya pakai jam mereknya cuman Aldo.
Lalu dia bilang gini sama saya, Mbak, jamnya boleh juga, bagus ya. Terus saya bilang, apanya yang bagus? Ini udah ada yang rusak sedikit. Ngobrol saya sama dia. Ini udah ada yang rusak ini. Emang kenapa nanya-nanya jam? Bukan, nenek saya lagi sakit katanya. Terus saya nggak punya uang. Maksudnya mau minta jam saya mau jual? Ya udah ambil aja, saya lepas jamnya. Saya kasih dia. Tapi ini nggak mahal ya, cuman murah ya. Mendingan saya doain aja. Oh iya boleh, doain aja. Saya ngobrol. Karena saya paling belakang, habis itu dia turun, dia dada sama saya bilang makasih. Busnya jalan, saya dikejar sama penumpang. Temennya Mbak ya. Saya dianggap temen sama si rampok. Daniel berteman dengan singa satu malam. Dan dia biasa aja, tidak dilukai, tidak tersakiti. Dia keluar dari sana, dia jadi pemenang. Kalau engkau tidak pernah melihat masalahmu, sebenarnya itu biasa. Teman, itu biasa artinya. Udah biasa lihat. Kalau engkau anggap itu biasa, Tuhan sudah persiapkan hatimu. Lirik sebelummu bilang, saya kalau kena masalah, muka berubah gak? Ada perubahan gak? Kalau berubah berarti belum biasa. Kalau masih sama mukanya berarti udah biasa. Sangat biasa. Saking biasanya udah gak banyak yang udah gak berasa di sini ya. Itu persiapan yang Tuhan buat. Yang pertama hati, yang kedua ketekunan. Dan yang terakhir adalah luruskan jalan bagi Tuhan. Ini poin yang penting. Orang percaya perlu dilurusin terus. Karena apa? Banyak orang percaya menurut pikirannya, percaya menurut maunya. Tapi hari ini gereja Allah Baik Mahanaim, Tuhan mau lurusin. Kalau lurusin, kalau jalanan nggak rata dilurusin pakai apa ya? Pakai apa? Pakai bulldozer. Pakai alat berat yang besar, yang bannya gede-gede, ya. Lalu dia akan lindes itu batu-batu dan tanah. Itu namanya di bulldozer, dilurusin. Jadi kalau engkau masih rasa yang kecil-kecil menangis, maaf, baru dilindes sepeda. Nggak ada artinya. Bagaimana bisa menjadi raja Israel, raja Yehuda? Bagaimana bisa Tuhan mengangkat raja-raja dari Raja Daud sampai Salomo kalau tidak pernah alami bulldozer? Daud alami bulldozer berkali-kali sampai dia rata dengan tanah. Pernah jadi orang pura-pura gila, pernah bergaul dengan orang-orang luka batin. Nggak ada teman yang baik di sekitarnya, tapi dia lewati itulah bulldozernya. Tuhan meluruskan Daud untuk menjadi raja pada saat itu. Posisi raja, istrinya saja menghina dia. Ini posisi raja. Sebab itu Tuhan meluruskan Daud supaya Tuhan bisa pakai dia. Mungkin gak Tuhan pakai kita? Mungkin. Tapi mungkinkah kita disiapkan Tuhan untuk menjadi alatnya? Belum tentu. Karena ada yang gak mau. Saya tanya, pilih. Kalau dipilih tanah enakan diratain. Saudara mau diratain sama cangkul atau sama bulldozer? Cepet mana? Bulldozer. Bisa dengan cangkul tapi 10 tahun baru jadi. Bulldozer 1 minggu udah kelar, tanahnya rata. Luruskan jalan bagi Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau pakai gereja Mahanaim ini. Dia mau pakai, tetapi banyak yang perlu dilurusin. Karena banyak yang bengkok. Dia harus lurusin dulu. Apa yang engkau tahu itu tidak lurus, jangan khawatir, Tuhan kirim bulldozer untuk meluruskan hidupmu. Lihat lagi sebelahnya, bilang, kadang-kadang aku jadi bulldozer loh buat kamu. Ya harus rasain. Ya.
Pokoknya nih ya, kalau suami istri lagi marah bilang aja, ingat mama, aku lagi marah-marah, aku bulldozer ya ma, gitu. Pokoknya ingat baik-baik, ya. Kalau engkau ingin cepat, lurus cepat ratanya, maka biarkan Tuhan memainkan acaranya, memainkan perannya, caranya untuk membuat kita lurus. Jangan pernah kecewa dengan keadaan. Percuma kita kecewa, keadaannya nggak kecewa. Jangan pernah marah sama keadaan, percuma kita marah, keadaannya nggak marah. Jangan pernah luka batin sama seseorang, dia senang-senang, foto selfie, kita masih menangis-nangis. Jangan biarkan hidup kita sia-sia. Tuhan mau lurusin. Karena apa? Gereja Allah baik mana yang punya banyak potensi. Tapi perlu dipersiapkan dan dilurusin. Supaya ini menjadi putih seperti batu pualam, bisa bersinar. Karena kurang sinarnya, Tuhan mau berikan kemuliaannya buat gereja ini. Tapi belum bisa, karena perlu dipersiapkan dan diluruskan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Ibu Pendeta Evi, Bu Gembala. Terima kasih Bu Yola. Saya percaya pesan Tuhan ini kita harus responi. Amin. Memang untuk menjadi besar itu harus dibentuk, ya. Mungkin di sini ada banyak terjadi hati yang perlu diperbaharui, hati yang perlu minta diganti. Saya tidak janjian sama Bu Yola, tetapi pada hari ini saya mempersiapkan renungan untuk doa puasa Daniel. Dan karena Tuhan kita Tuhan yang sama, Tuhan kasih saya ganti hatimu. Sebelum kamu berpuasa, kamu minta ganti hati. Saya tahu hatiku juga baru, harus diperbaharui. Karena jadi gembala itu tidak mudah. Ya, saya sudah biasa disalah mengerti. Saya sudah biasa dikatakan ini itu, saya enggak mau dengar. Saya hanya mau dengar katanya Tuhan. Dan hari pertama untuk puasa Daniel itu tanggal 22. Mungkin saudara ngomong, wah settingan. Enggak, saya enggak mau settingan. Saya sudah ada di email saya. Saya sudah ada di laptop saya. Hari pertama Tuhan bicara, ganti hatimu, ganti hati yang baru. Benar, Tuhan mau pakai gereja ini. Tuhan mau pakai gereja ini. Bagaimana saya sedikit bersaksi boleh ya Bu? Kita ini ada pandemi ya, tiba-tiba 1 tahun. Saya harus menjaga, kalau ini kapal, itu saya menjaga supaya tidak terhempas oleh badai. Memang banyak jemaat yang juga sakit, bahkan ada yang meninggal. Saya harus menjaga, tetapi kenyataannya memang
Tidak semudah itu. Ya. Beberapa hari yang lalu saya tanya sama rekan-rekan, apa gereja lain yo ada masalah tah? Saya ngomong gitu. Ternyata ya banyak gitu ya. Jadi justru disinilah saya merasa, oh pandemi ini untuk memproses kita, untuk membersihkan. Kalau kita ngomong diinteri, gabah diinteri itu, supaya yang Tuhan mau, yang Tuhan pilih, itu benar-benar berbobot. Yang enteng-enteng terbang di bawah angin lalu. Renungan hari kedua, ini enggak settingan lagi. Saya kan di email ada beberapa penulis yang saya mintai menulis untuk renungan puasa Daniel. Dan itu berbicara sebuah kapal, bukan saya yang nulis. Hari pertama saya yang nulis pada sebuah kapal. Yang kapal itu harus punya kemudi dan sauh. Seperti itu. Jadi ini ya bolehlah kecocokan gitu ya, umpama orang itu cocokan. Karena saya, maaf, saya tidak pernah kontak sama ibu ya. Secara fisik baru hari ini saya bertemu. Tapi secara saya di pusat sering melihat ibu, di Instagram, di Facebook saya melihat ibu. Tetapi terus terang baru hari ini saya ketemu ibu. Terima kasih ibu. Karena Tuhan lewat ibu menguatkan saya. Apa ya? Roh Kudus memberi penghiburan buat saya. Roh Kudus itu luar biasa. Kalau orang lain ngomong, Bu Evi ini nekat, sudah buka gereja. Terus saya enggak nekat loh, saya juga takut. Sama orang-orang ini saya juga takut. Karena saya enggak tahu kan, siapa OTG, siapa enggak tahu, walaupun saya sudah vaksin ya. Mungkin orang ngomong saya kurang iman, enggak apa-apa. Tapi saya harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan tanggung jawab kepada saya. Jadi saya harus melindungi diri saya harus melindungi gereja ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Yang sudah beberapa hari ini kami sudah mulai penuh jemaatnya. Ya. Sudah mulai merindukan Tuhan, mulai merindukan hadiratnya. Jadi saya mulai dengan doa. Bukan satu kebetulan ketika nanti mengakhiri bulan April kita masuki bulan berdoa dan berpuasa. Terserah jemaat mau berpuasa penuh seperti puasa saudara kita atau mengambil pantang berpuasa Daniel. Tapi sekaligus malam hari ini saya diminta Tuhan untuk ngingetin ya. Ayo kita puasa sama-sama. Ayo kita menyalipkan kedagingan kita. Supaya kita melihat jalan yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih Bu Yola. Sudah menjadi alat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk tim dari Jakarta ya. Terima kasih. Terima kasih, di sini ada tamu Bapak Ibu Rudi, ada hambanya Bapak Ibu Hendru, dan juga tim daripada Ibu Yola yang saya lupa ya, baru pertama kali namanya siapa-siapa, mohon maaf ya. Tapi next saya mohon nanti kita bisa ketemu lagi, tentunya dengan
sukacita karena semua hatinya baru. Amin. Mau punya hati baru? Saling mengampuni, saling memaafkan. Amin. Ini satu masa. Datangi orang yang menyakitimu. Saya akan matikan semuanya. Setelah ini saya minta musik supaya kita dapat saling memaafkan. Ada banyak salah, saya juga banyak salah. Datangi saya, enggak apa-apa. Saya juga akan mendatangi kalian semuanya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita tetap di hadiratnya. Orang lama kali. Pikirkan siapa yang kau mau datangi. Mungkin orang itu enggak ngerti loh. Kalau kamu punya kepahitan ambil orang itu ya. Saya juga pasti orang-orang banyak pahit sama saya soalnya saya tukang marah, Bu. Kalau marah itu bisa bergoyang. Ya, oke. Mungkin lampunya sedikit diredupin. Ya. Tanya sama Tuhan, siapa yang kau harus mintain apa? Maaf ya. Dan siapa yang engkau harus maafkan? Kurapa kata masih kiri. Sikenya baramasyane mengampuni ya. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, mengampuni lebih sungguh.